Halo Sobat VSID, dan kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembelajaran kita tentang AI Toolkit. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah untuk melakukan fine tuning atau modifikasi AI yang sudah kita miliki. Di sini teman-teman kita bisa melihat kita sudah memiliki lokal model ya. P Mini 4K Direct ML Small Fast Local. Kalau teman-teman menggunakan device yang tidak menggunakan GPU discrete, maka saya sarankan untuk menggunakan yang CPU base. Ada 65 model di sini, tetapi tidak semua model bisa di tune in. Untuk mengetahui mana yang bisa kita fine tuning, teman-teman pilih menu fine tuning ini, maka keluarlah 11 model yang bisa kita tune in. Dan di sini saya akan milih V Mini 4K ya, CPU small and fast. Nah ini ya, jadi kita bisa pakai CPU di sini. Oke. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada banyak juga sih. Ya ada fast akurat ya untuk text generation, ada untuk vision gitu ya untuk tampilan. Kalau teks saja itu pakainya yang mini. Ukurannya sekitar 2 gigaan ya, jadi mungkin kita harus tunggu dulu. Sembari menunggu download model, kita bisa melihat di getting started di bagian sini. Saya ingin bercerita dulu ya, toolkit ini masih banyak yang preview, jadi tidak semuanya bisa digunakan. Kita sudah tahu model katalog ya, kemudian kita bisa eksperimen playground di video yang kemarin. Dan di sini kita bisa lihat komen yang bisa kita lakukan di toolkit ya. Validate environment prerequisite dan sebagainya. Kita coba memvalidasi dulu ya requirement kita ya. Kita akan coba di sini. Jadi begitu kita coba validasi, nanti mereka akan memvalidasi nih ya. Kita punya NVIDIA GPU yang detected-nya dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman sudah melihat seperti ini, oke, kita selesaikan satu demi satu ya. Oke. Di sini terlihat bahwa walaupun device saya mendukung GPU, tetapi GPU-nya tidak terdeteksi. Ya. Kalau kita tetap memaksakan, maka kita belum tentu bisa melakukan training. Menggunakannya saja bisa, tetapi tidak bisa melakukan training. Jadi kita harus melakukan proses supaya GPU kita terdeteksi. Pertama, teman-teman bisa men-search NVIDIA SME dengan developer command prompt atau command prompt biasa. Dan di sini teman-teman bisa melihat kalau kita sudah memiliki GPU yang terdaftar. Di sana ada CUDA version, driver versionnya dan sebagainya ya. Tapi tetap tidak terdeteksi. Nah, langkah kedua kalau NVIDIA SME-nya sudah jalan tetapi tidak terdeteksi, langkah keduanya kita mengupgrade driver kita. Di sini tampak drivernya kita ketinggalan ya. Driver yang terakhir adalah 572. Nah, berarti kita install dulu 572. Nah, milih yang mana? Studio Driver atau Game Ready Driver? Tentu saja Studio Driver. Karena perbedaan RTX dengan yang biasa itu, kalau yang biasa hanya dukung Game Ready, kalau yang RTX mendukung Studio Driver. Jadi kita download yang Studio Driver dulu ya. Kita akan tunggu beberapa saat. Kita download dulu ya. Setelah menginstal NVIDIA Driver, maka selanjutnya kita akan menyiapkan WSL kita ya. Untuk menginstal WSL, saya sendiri sukanya pakai developer command prompt, tapi teman-teman boleh juga pakai new terminal yang ada di sini. Bebas ya. Jadi lebih suka yang mana? Pertama, teman-teman harus make sure WSL install ya. Nah, nanti kalau misalnya WSL install keluarnya seperti ini gitu ya, artinya dia sudah terinstall. Ya, it's already installed. Oke, saya gedein dulu ya supaya teman-teman kelihatannya. Nah, gini. Jadi udah keinstall. Kemudian kita pengen tahu dong WSL install yang terinstall di kita ada apa aja ya. Oke, maka kita akan coba di sini WSL ya, list ya. Oke, maka di sini teman-teman lihat bahwa WSL list kita itu ada Ubuntu, Docker. Nah, gitu ya. Untuk make sure kita bisa, kalau misalnya ternyata pada saat teman-teman ngeset ini tidak terpilih Ubuntu-nya, tetapi yang terpilih adalah Docker, maka pasti nggak jalan toolkit ini. Jadi harus make sure yang terinstall adalah Ubuntu ya. Kalau belum ada Ubuntu-nya, teman-teman bisa WSL install ya.
-d Ubuntu. Jadi kayak gini nantinya ya. WSL install d Ubuntu. Nah, nanti ini kalau kayak gini akan langsung otomatis nginstal yang latest version. Ya, jadi ini saya coba nih ws install. Nah, di sini akan keluar Ubuntu is already installed. Nah, gitu ya. Dia langsung keluar login kita pakai apa dan sebagainya. Artinya sudah terpasang ya. Oke. Jadi kita lihat dulu WSL listnya. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di sini WSL list untuk lihat distributionnya ya. Nah, itu ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Oke. Kita pengen WSL list. Kelihatan yang defaultnya mana. Kalau kita pengen set default, kita bisa WSL set default atau WSLS ya di sini. Kemudian misalnya saya pindah ke Docker desktop misalnya. Maka dia kan kalau saya ke WSL list lagi, ya dia akan masuknya ke Docker desktop. Nah, kalau kita pilih seperti ini dan kita jalankan toolkit kita, ya ini saya jalankan toolkit kita pilih validate environment, tidak terdetek, GPU-nya nggak terdetek, Ubuntu distro juga nggak terdetek, jadi semuanya nggak terdetek. Sekarang kita akan coba WSLS, kita akan ubah WSLS-nya ini ke Ubuntu. Oke. Kemudian kita WSLL lagi untuk melihat sudah default belum. Di sini teman-teman sudah melihat ya default ya. Oke. Kemudian sekarang kita akan panggil komen yang sama tadi. Ya. Secara otomatis GPU-nya terdetek, Ubuntu-nya terdetek dan kita sudah berhasil di sini. Tinggal kita install WSL environment-nya aja lewat AI toolbox-nya. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Kalau WSL environment-nya udah terpasang, nanti kira-kira tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini semuanya udah ke checklist semua. Kalau sudah ke checklist semua, artinya kita sudah bisa melakukan fine tuning model. Ya kita sudah bisa melakukan fine tuning model. Ya, caranya seperti apa? Ya kalau ini semuanya sudah ya. Kalau belum silakan ulangi lagi. Caranya WSL-nya diinstal, terus habis itu install Ubuntu-nya, distribution-nya. Jangan lupa set default. Setelah itu latest driver NVIDIA harus terpasang. Pilih yang versi studio. Setelah itu klik setup WSL environment. Kalau sudah, kita bisa balik ke sini, klik modelnya, kemudian kita bisa pilih yang bagian tombol ini, model preference, kita lakukan fine tuning. Fine tuning, setelah fine tuning, teman-teman pilih ya, project namanya apa, misalnya saya tambahkan Poultry gitu ya. Poultry AI, ya kemudian kita pilih project location-nya di mana. Ya, saya akan pilih project di machine learning, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian kita pilih configure project. Ya. Setelah configure project, teman-teman bisa menambah dataset sendiri di sini. Ya. Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Dan kita bisa generate project di sini. Begitu kita klik generate project, maka project itu akan dibuat. Ya, akan create serangkaian folder yang ada di sana. Tapi kalau generate project ini masih disable, artinya teman-teman belum selesai melakukan prerequisite check tadi, ya. Jadi video ini sudah memungkinkan kita menggenerate project. Kita lanjut di episode selanjutnya untuk membangkitkan dan melakukan fine tuning. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.